Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua dan salam sejahtera. Telkomsel selalu melakukan terobosan dan juga mendorong percepatan teknologi, termasuk 5G ya di sini. Dan Telkomsel dari tahun 2018 sampai sekarang terus mendorong teknologi 5G ini untuk diadopsi dengan cepat di Indonesia. Nah, untuk itu paparan saya akan diwakilkan dengan video supaya lebih ringkas. Silakan videonya. Saya sedikit tambahan, apa yang kita lakukan sejalan dengan visi misi Telkomsel, yaitu kita mempunyai misi untuk memberikan excellence and innovative product, baik connectivity, services, solution for everyone, every home, every business. Jadi semua kita lakukan untuk pelanggan. Dan ini juga sejalan untuk mendorong percepatan transformasi digital, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, pada akhirnya menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian dari saya. Tepuk Terima tangan kasih. terlebih dahulu dari Pak Indra Mardianta, Direktur Network Telkomsel. Komit yang luar biasa dari Telkomsel, tadi Bapak sempat menyebut apa, every home, every business, dan every person gitu ya untuk siapapun demi next gen connectivity di Indonesia. Di kesempatan berikutnya saya juga akan mengundang ke atas panggung narasumber kedua kita, Bapak Aris Pujut Kurniawan, Chief Technology Officer and Co-Founder dari Transtrek. Kami persilahkan ke atas panggung. Mas Aris, terima kasih telah bergabung bersama kami di Tech and Telco Summit 2025. Mungkin di kesempatan kali ini saya juga persilahkan beberapa menit untuk mempresentasikan terlebih dahulu diskusi sebagai pemantik diskusi kita nanti setelah ini. Tapi mungkin juga sembari menjelaskan kepada audiens dari CNBC Indonesia tentang Transtrek terlebih dahulu. Silahkan, Mas. Baik, terima kasih dan suatu kehormatan bagi saya dapat bergabung ya dalam diskusi di forum ini di agenda Tech and Telco Summit yang diselenggarakan oleh CNBC. Izin saya menyampaikan terkait Transtrek. Jadi Transtrek ini adalah perusahaan teknologi yang kami membantu untuk proses digitalisasi terutama di bidang operasional transportasi dan juga aktivitas logistik. Nah, tapi solusi kami ini dapat diimplementasikan di multiple industry yang seperti yang kita tahu Transtrek ini menyediakan layanan fleet operation optimizer dan juga supply chain integrator, dan tentu dalam implementasinya kami menggunakan teknologi IoT dan juga artificial intelligence. Tentu karena kami menggunakan IoT device, kami merupakan salah satu pengguna dari jaringan seluler itu sendiri begitu ya. Nah, mungkin di slide berikutnya saya akan sedikit menjelaskan terkait bagaimana cara kerjanya begitu ya. Nah, jadi Transtrek ini sistem kami ini bisa terkoneksi ke berbagai macam sensor. Kemudian sensor-sensor ini akan kami integrasikan dan akan kami koneksikan untuk bisa terhubung ke internet. Nah, tentu kami menggunakan cellular network dan juga satelit gitu ya. Karena memang ada beberapa daerah yang memang kita harus menggunakan komunikasi satelit. Nah, kemudian setelah data terkoneksi ke internet itu akan kami olah. Kemudian ada data analitik, kemudian pengambilan keputusan dan lain sebagainya, yang itu nanti akan kami berikan insight-nya kepada customer kami sehingga mereka bisa melakukan pengambilan keputusan yang strategis terkait optimalisasi dan juga efisiensi. Nah, kira-kira seperti itu openingnya. Ya, terima kasih Mas Aris. Jadi memang pemantauan kondisi armada secara real time ya yang dilakukan oleh Transtrek, dan tentunya ini sepertinya memberikan efisiensi operasional khususnya di sektor logistik, dan ini sejalan juga dengan apa yang ingin dituju oleh Telkomsel lagi-lagi mengenai connectivity secara keseluruhan dan berkesinambungan secara ekosistem. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk pemaparan singkat kedua dari Mas Aris Pujut dari Transtrek. Berikutnya saya akan panggil ke atas panggung Direktur Utama Search Unimarket Atmo. Saya persilakan ke atas panggung.
Bapak apa kabar Pak? Selamat sore. Alhamdulillah baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami selaku narasumber ketiga di panel kali ini. Silakan Pak pemaparannya terhadap search dan juga berbagai bahan yang disampaikan secara singkat sebagai bahan diskusi kita nanti. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saya diundang di sini. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa menghadiri acara ini. Jadi secara singkat, PT Solusi Sinergi Digital atau biasanya dipanggil Search ya, kodenya di bursa adalah Wi-Fi. Kami mulai listed tahun 2020. Nah, sejak awal dari perusahaan berdiri kami sangat fokus karena keinginan kami adalah bagaimana kita bisa melayani internet untuk rakyat Indonesia seluas-luasnya. Nanti mungkin akan kita bahas dalam diskusi, jadi kondisi negara kita saat ini, penetrasinya internet sangat rendah ya. Saya tadi diskusi dengan Pak Angga dari ABJI, saat ini penetrasinya fixed broadband itu sekitar 15% atau kurang malahan ya. Dan yang kedua kecepatan internet juga masih sangat rendah. Saya sempat juga ngobrol sama teman-teman di Komdigi, kecepatan internet kita malah enggak naik ya selama beberapa waktu terakhir ini, dan saat ini urutannya malah dari urutan 6 sebelumnya sekarang jadi urutan 9 ya dari 10 negara di ASEAN. Nah ini untuk menghadapi era, tadi dipresentasikan era-era ke depan ya, IoT dan juga nanti ada AI dan lain-lain ini. Kita mendapat himbauan dari Komdigi bahwa kecepatan internet itu sebaiknya adalah di angka 100 Mbps up to ya broadband. Nah ini misi kita ini adalah bagaimana kita meningkatkan penetrasi internet dan bagaimana kita meningkatkan kecepatan broadband di Indonesia. Kenapa? Karena satu hal nih, kita sudah banyak beberapa manfaat dari internet ya. Ini adalah sebagai enabler untuk untuk tahapan selanjutnya yaitu pendidikan, kesehatan dan juga untuk akses keuangan dari masyarakat Indonesia. Nah ini nanti apa? Ujung-ujungnya adalah kita akan mendukung program Presiden untuk pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Begitu. Terima kasih atas komitmennya dari Search, kita berikan apresiasi. Ini yang menarik dari data di sini yang mungkin bisa disampaikan tadi oleh Pak Yuni adalah ternyata 10% poin peningkatan dari fixed broadband penetration itu akan meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 1,38% di emerging economy seperti Indonesia. Gitu ya. Berarti internet kita harus cepat ya Pak ya kalau mau GDP growth di 8% gitu ya. Oke, baik, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Search dan juga komitmennya untuk konektivitas Indonesia. Dan narasumber keempat kali ini dari regulator, saya akan panggil ke atas panggung Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Bapak Denny Setiawan. Pak Denny apa kabar? Baik. Tadi pemaparan dari State of Enterprise dari Telkomsel, lalu juga dari swasta, dari Transtech dan juga dari Search. Sekarang mungkin pemaparan pertama dari regulator, Komdigi, sesuai dengan tema kita untuk meningkatkan akses lebih lagi untuk next gen connectivity di Indonesia. Silakan Pak. Baik, jadi dalam asta-cita Bapak Presiden, digitalisasi ini adalah satu hal yang penting. Kemudian kalau kita refer statement Ibu Menteri, Indonesia ingin menjadi pemimpin di AI. Apa syarat kita leading di AI? Nggak mungkin internetnya lelet, harus internetnya kencang, ya Mbak ya. Nah ini saya selalu diskusi sama teman-teman. Sekarang lagi tren namanya DeepSeek, ya Mbak ya. Kalau kita internetnya lelet Mbak, bukan DeepSeek yang kita dapatkan, yang terjadi adalah kita frustasi. Jadi shift deep. Nah, ini yang kita perlu bersama-sama. Nah, apa penyebabnya? Sebenarnya kalau kita lihat,
kita perlu bekerja sama, perlu sharing, perlu infrastruktur sharing dan perlu bareng-bareng, kolaborasi, gotong royong Mbak. Mungkin jangan jauh-jauh, di depan kantor Mbak, di sini berapa tiang kabel listrik yang ada di depan rumah Bapak Ibu, teman-teman. Nah, itu yang kita ajak teman-teman, bagaimana bersama-sama kolaborasi, kita aggregate demand. Ya, kami mempunyai roadmap bagaimana fiberisasi ini atau fixed broadband ini sampai ke kecamatan. Kenapa? Disitulah ada sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan fasilitas kesehatan. Kita ingin anak muda, generasi anak cucu kita tadi bukan sipdik tapi benar-benar memang pintar AI. Nah, itulah kita butuh dengan cara apa? Bagaimana kita kolaborasi, manfaatkan infrastruktur existing. Apa yang kita punya, ya, bagaimana aggregate demand, dan tentunya pemerintah sebagai fasilitas regulator kita sedang mengumpulkan lokasi-lokasi sekolah, puskesmas, kemudian perumahan. Itu yang akan kita tuju. Saya yakin kalau kita bersama-sama, bahkan tadi kita kalahnya sama Laos Bu ya. Nah mungkin pertama-tama kalahkan Laos dulu. Insya Allah kalau bersama lagi kita bisa kalahkan Malaysia. Gitu. Dan saya yakin dengan kolaborasi teman-teman, kami sudah punya pengalaman. Kompetisi adalah satu hal, tapi kooperasi kerjasama dalam persaingan itu adalah bukan satu hal yang mustahil. Mudah-mudahan semangat ini bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di sini, dan insya Allah kita bisa akan mencapai tadi ya arahan Ibu Menteri, kita akan leading AI di ASEAN. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny dari Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital. Saya akan panggil pula narasumber kita dari regulator, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian, Bapak Setia Diarta. Bapak apa kabar Pak? Selamat sore. Sore Mbak, perkenalkan saya juga nama saya Ronggo. Saya izin, saya mewakili Bapak Dirjen Setia Diarta selaku Dirjen Ilmate. Saya mewakili beliau karena beliau ada panggilan pekerjaan yang lebih ini lagi, jadi saya mewakili beliau. Kebetulan saya mewakili Direktur Industri Telematika, Elektronika dan Telematika. Jadi terkait dengan industri aja kita membicarakan soal terkait dengan 5G ini memang dan AI. Pada prinsipnya izin ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kami selaku regulator selalu mendorong industri elektronika khususnya di 5G dan AI ini agar siap menghadapi kebutuhan di masa depan, yang mana kalau kami sendiri Kemenperin selaku regulator telah meluncurkan program Making Indonesia 4.0 yang salah satu tujuannya adalah membantu industri dalam rangka bertransformasi menuju industri 4.0. Ini langkah awal dari industri untuk menuju ke 5G dan AI. Jadi memang untuk mengukur kesiapan industri tersebut dalam penerapan industri 4.0, Kemenperin juga telah melaksanakan INDI 4.0 merupakan acuan untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan dalam bertransformasi ke era industri 4.0. Jadi pengukuran tersebut, penerapan AI tersebut sebagai machine learning, digitalisasi merupakan faktor yang diukur sebagai bentuk kesiapan penerapan industri 4.0. Saya rasa itu aja pembukaan dari saya. Terima kasih Ibu. Baik, kita berikan apresiasi tentunya dari Kementerian Perindustrian sebagai regulator, dan terakhir narasumber kita juga tak kalah spesial dari asosiasi, yaitu Ketua Umum APJI Muhammad Arif. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi dari APJI.
Selamat sore Mas Arief, senang bisa bertemu kembali dengan Mas Arief di kesempatan kali ini. Ya, selamat sore Mbak. Ya. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat. Mas Arief silakan Mas yang ingin dipaparkan dalam beberapa menit singkat saja sebagai pemantik diskusi kita di kesempatan kali ini. Oke, terima kasih. Mungkin singkat saja karena tadi narasumber lain sepertinya sudah banyak menyampaikan juga apa yang mau saya sampaikan. Jadi mengupdate aja dari industri yang ada hari ini. Kita melihat perkembangan dunia digital di Indonesia dan infrastruktur yang pasti ini masih terus menggeliat dari kacamata ABGI sendiri. Kalau boleh saya mengupdate jumlah anggota kita per hari ini sudah mencapai 1.285 perusahaan internet service provider Indonesia. Tandanya ini kita melihat bahwa digitalisasi ini sesuatu yang memang nyata dan memang pertumbuhan infrastruktur digital sesuatu yang memang tidak bisa kita hentikan ya, kurang lebih seperti itu. Ya, walaupun saat ini pengguna internet pertumbuhannya setiap tahun rata-rata masih 1-2%, tapi memang demand ini masih kita lihat masih terus bertumbuh. Bisa dilihat juga dari perkembangan traffic Indonesia Internet Exchange juga, yaitu memang traffic perputaran internet di Indonesia. Tahun ini sudah mencapai 15 tera. Kalau kita melihat data tahun lalu saja, ini baru sekitar 12 terabyte. Jadi dalam satu tahun ini pertumbuhan pengguna atau traffic sangat besar. Karena kita melihat ke depan kebutuhan akan masyarakat akan dunia digital makin luar biasa, terutama akan hadirnya AI atau yang lain-lainnya. Ini akan mengkonsum bandwidth yang lebih besar lagi ke depannya. Oleh karena itu sesuai dengan tema pada sore hari ini, saya melihat memang ke depan tidak bisa kita kesampingan lagi bahwa kita harus menuju kepada internet yang memang affordable dan juga berkualitas. Jangan sampai ke depan Indonesia masih menjadi urutan belakang ya, bahkan di regional. Itu harapan kita ke depannya.